Shalom. Shalom. Haleluya, saudara. Bulan ini bulan yang penuh dengan kasih yang dinantikan oleh semua orang percaya di muka bumi. Bahkan kalau di Eropa itu dinantikan juga bagi orang yang tidak percaya. Ya, Anda kalau pergi ke Eropa, ke Amerika, semua ada banyak pohon Natal di sepanjang kota, di sepanjang jalan, walaupun mereka tidak percaya kepada Tuhan, tapi Natal itu menjadi sebuah kebiasaan, sebuah budaya yang sering mereka rayakan. Tapi Natal bagi kita itu adalah kelahiran Yesus, itu hal yang penting, saudara. Kalau seandainya Yesus tidak lahir, menjadi berbahayalah kehidupan kita. Ya, tapi kita bersyukur, kita punya Bapa yang setia dengan janjinya. Dia berjanji bahwa dia akan memberikan anaknya yang tunggal untuk menebus dosa kita. Dan Yesus datang dari surga, ya, dia mengambil rupa seorang hamba, kata Paulus, dan dia mengosongkan dirinya, dia menjadi tidak punya apa-apa, dan dia lahir di kandang yang hina, ya, dia menjadi orang yang biasa, yang tidak dianggap pada waktu itu. Dan banyak orang yang tidak suka kepada dia dan banyak orang juga yang suka kepada Tuhan Yesus. Tapi apakah Tuhan Yesus ketika melihat ada orang yang tidak suka dengan dia dan dia mengambil keputusan membatalkan semuanya dan dia berdoa kepada Bapaknya, Bapa, bisa enggak saya kembali ke surga lagi? Karena si Anu tidak suka sama saya, si ini tidak suka sama saya, mereka pingin bunuh saya, mereka pingin mengancam saya, mereka lakukan ini. Kalau bisa Bapak, saya boleh enggak kembali ke surga? Yesus tidak melakukan, saudara. Alkitab mengatakan dia setia sampai mati di kayu salib untuk menebus dosa kita. Amin. Nah, hari ini kita akan belajar mengenai ajaran Tuhan Yesus. Minggu yang kemarin kita belajar ajaran Tuhan Yesus bagaimana menghadapi pencobaan. Ya, ketika Tuhan Yesus mengajarkan bagaimana menghadapi pencobaan, bagaimana menghadapi iblis, bagaimana menghadapi kondisi yang tidak mudah, apalagi kondisi lapar, kondisi yang tidak menyenangkan, ada di padang gurun dan diuji dan digoda oleh dari bapa dari segala pendusta yaitu iblis. Tapi Tuhan Yesus mengajarkan kepada kita bagaimana kita bisa melalui itu tanpa perlu melakukan sesuatu hal yang melawan secara fisik. Tuhan Yesus enggak langsung ambil pedang gitu dan lawan iblis dengan pedangnya. Enggak, saudara. Tapi Tuhan Yesus mengatakan, hai iblis, ada yang tertulis. Manusia hidup tidak dari roti saja, tapi dari firman yang keluar dari mulut Allah. 3 kali Yesus digoda, diuji oleh iblis, apakah dia mau berbalik untuk menyembah dia. Tapi 3 kali pun Yesus mengatakan firman kepadanya. Dan iblis itu pergi dari dia, kalah, saudara, hanya dengan firman Tuhan. Ya, ada hal-hal yang kemarin kita belajar bersama-sama. Hari ini kita belajar bagaimana, saudara, karena ini bulannya Tuhan Yesus, kita belajar dari Tuhan Yesus. Ya, karena dia satu-satunya orang yang tidak mengecewakan di muka bumi ini. Ada banyak orang yang mengecewakan kita, tapi Tuhan Yesus tidak pernah mengecewakan kita. Amin. Amin. Kemarin saya dan anak-anak, karena mereka habis ulangan, mereka pusing gitu. Ya, kami ajak pergi nonton, saudara. Kami nonton satu film anak-anak, judulnya Twist, ya. Wish. Ya, Wish, judulnya Wish, saudara. Ya, film kayak apa namanya itu ya, kayak Frozen gitu modelnya gitu. Menarik ya, cerita itu ketika manusia, seorang raja memberikan sebuah harapan. Jadi semua orang kasih harapannya kepada raja. Dan raja suatu saat dia akan bisa mengabulkan harapan dari warganya, dari anggota kerajaannya, dari rakyatnya. Ketika raja membilang bahwa engkau akan mendapatkan sesuai dengan harapanmu, itu keputusan raja. Sampai ada anak muda yang memberontak dan dia karena harapan ibunya, harapan kakeknya tidak terpenuhi dan raja bilang, oh ini tidak bisa dipenuhi, dan dia merontak, saudara, dan akhirnya dia menemukan sebuah bintang yang menolong dia.
Dan dengan bintang itulah akhirnya dia bisa mengalahkan raja itu. Dan mengalahkan dengan adanya harapan dari semua orang. Akhirnya semua orang itu bisa mendapatkan harapan. Dari yang saya nonton, saya tanya anak-anak saya, tanya istri, apa yang kalian dapat? Saya bilang, kadang-kadang berharap kepada manusia itu mengecewakan. Mereka semua berharap kepada rajanya. Tapi tidak ada yang bisa mendapatkan harapan. Tapi suatu saat, harapan itu datang dari kegigihan mereka, berharap. Dan akhirnya mereka bisa mendapatkan harapan. Dalam kehidupan kita, saudara, ada banyak yang kita harapkan. Tapi jangan pernah berharap dari manusia, karena manusia itu bisa mengecewakan. Tapi berharaplah kepada Tuhan, karena pasti tidak mengecewakan. Amin. Hari ini kita belajar apa yang Tuhan Yesus ajarkan, saudara. Saya ingin tanya sebelum kita pergi kepada pembacaan Alkitab kita. Apakah siapa yang tahu di sini ayat terpendek dalam perjanjian baru? Ya. Dandi, siapa lagi? Ada lagi? Ayat terpendek. Dandi apa? Ya? Ayat? Tetaplah berdoa. 1 Tesalonika 5 ayat yang ke-17. Ya, tetaplah berdoa. Ayat terpendek, saudara. Tapi ayat itu hanya menulis tetaplah berdoa. Dimulai dengan kata bersukacitalah senantiasa, tetaplah berdoa. Iya. Jadi dari Januari sampai Desember, ayat itu mengingatkan kita untuk kita tetap berdoa. Karena doa itu penting, saudara. Di belakang tulisan, sesulit apapun hidupmu, tetaplah berdoa. Doa itu dikatakan nafas orang Kristen. Ya, ada yang mengatakan seperti itu, saudara. Doa itu adalah komunikasi kita dengan Tuhan. Bagaimana kita bisa berbicara dengan Tuhan? Dengan doa. Ya, doa itu, jarak Tuhan dengan kita itu, lagunya bilang hanya sejauh apa? Doa. Jadi hidup kita ini, saudara, untuk kita bisa kuat sampai kepada penghujung tahun, memasuki tahun yang ke depan, saudara, harus dengan doa. Makanya ada satu doa yang Tuhan Yesus ajarkan, yang hari ini kita baca bersama-sama doa ini, saudara. Oke, Matius 6 ayat 5 sampai 15. Coba kita buka bersama-sama Alkitab kita. Matius 6 ayat 5 sampai ayat yang ke-15. Bapak Ibu sudah menemukan ayat ini? Amin. Kita buka bersama-sama, kita baca bersama-sama. Saya mulai dari ayat yang ganjil, Bapak Ibu ayat yang genap. Diberi judul hal berdoa. Dan apabila kamu berdoa, janganlah berdoa seperti orang munafik. Mereka suka mengucapkan doa dengan berdiri dalam rumah-rumah ibadat, pada tikungan-tikungan jalan raya, supaya mereka dilihat orang. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya mereka sudah mendapatkan upahnya. Ayat 6. Lagi pula dalam doamu, janganlah kamu bertele-tele seperti kebiasaan orang yang tidak mengenal Allah. Mereka menyangka bahwa karena banyaknya kata-kata doanya akan dikabulkan. Karena itu berdoalah demikian. Bersama-sama kita ucapkan doa ini. 1, 2, 3. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, karena engkaulah yang kami daripada yang jahat. Karena engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. 14-15 dikatakan, karena jikalau kamu mengampuni kesalahan orang, Bapamu yang di surga akan mengampuni kamu juga. Tapi jika kamu tidak mengampuni orang, Bapamu juga tidak akan mengampuni kesalahanmu. Amin.
Siapa yang masih hafal doa ini? Kapan hari yang lalu saya, istri dan anak di meja makan, kami berdoa, doa makan pakai doa ini. Bapa kami yang di surga, dikuduskan namamu. Walaupun kita tidak menghafalnya secara harafiah, secara berurutan, tapi paling tidak doa ini saudara, sering kita dengar bahkan dari kecil, dari dua agama Kristen dan Katolik itu sering menghafalkan doa ini. Doa Bapa kami. Dan satu-satunya doa yang diajarkan Tuhan Yesus bagaimana berdoa yang baik dan benar. Nah, hari ini kita mau belajar bagaimana berdoa yang baik dan benar berdasarkan apa yang diajarkan oleh Tuhan Yesus. Kita mulai dari ayat yang kelima, saudara. Dikatakan, dan apabila kamu berdoa, janganlah berdoa seperti orang munafik. Mereka dikatakan, mereka suka mengucapkan doa dengan berdiri dalam rumah-rumah ibadat dan pada tikungan-tikungan jalan raya supaya mereka dilihat orang. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya mereka sudah mendapat upahnya. Tuhan Yesus bilang sebelum Tuhan Yesus ajarkan doa Bapa kami, Tuhan Yesus ajak cara berdoa. Karena berdoa itu saudara, dipentingkan selalu berdoa, kita harus mengerti motivasi kita. Untuk apa kita berdoa? Ya. Dan bagaimana kita berdoa yang sebenarnya? Karena kalau kita berdoa, kita harus tahu kepada siapa kita menyampaikan doa kita. Kepada siapa kita menyampaikan permintaan kita. Karena saudara jangan sampai kita mengirim surat, mengirim pesan, tapi kita tidak mendapat apa-apa. Karena kita tidak tahu apakah betul dia mendengarkan sampai surat saya, apakah benar sampai pesan saya, apakah benar nanti dia akan bantu saya. Kalau kita tidak mengenal dia, maka kita tidak akan yakin apakah dia bisa menolong saya. Makanya Tuhan Yesus ajarkan sebelum kamu berdoa, kamu harus melakukan yang pertama dikatakan, ya janganlah berdoa seperti orang munafik. Dalam terjemahan yang lain, jangan seperti orang yang suka berpura-pura. Apa yang disebut dengan munafik, saudara? Yang suka berpura-pura. Ya. Dia berdoa, ya artinya munafik ini, saudara. Dia berdoa, tapi dia berdoa dengan tidak percaya. Dia berdoa seakan pura-pura. Ada orang yang berdoa pura-pura. Mari kita berdoa. Dia berdoa, tapi dia tidak berdoa sebenarnya. Pikirannya kemana, habis ini mau makan apa, habis gereja makan di mana, di rumah tadi kompor sumati belum, di rumah tadi kayaknya garam habis. Nah, saudara jangan sampai gitu, ya. Itu yang disebut dengan pura-pura. Berdoa tapi hatinya gak menuju ke situ, berdoa tapi hatinya tidak fokus untuk menyampaikan pesan. Saudara kalau hadap orang penting, ya kan, bupati, kapan lalu saya bertemu dengan pejabat bupati Gianyar gitu kan, pergi ke sana saudara, matanya fokus, tidak pegang handphone. Ya, dia aja sebelum masuk protokolnya ngajarin, Pak sampai di dalam harus Pak tidak boleh memegang handphone selama berbicara, diajarkan sama protokol. Ya. Jadi selama 30 menit 1 jam ngomong itu saudara, gak pegang handphone. Ya. Jadi fokus lihat Pak pejabatnya bicara, ditanyakan, kita ngobrol di situ saudara. Nah, itu ketemu dengan para pejabat bupati. Ini bagaimana dengan ketemu dengan Tuhan Yesus saudara? Dia pemilik dari segala sesuatu. Makanya Tuhan Yesus bilang, kamu datang kepada Bapa, Bapamu yang di surga itu pemilik segala sesuatu. Dia yang menjadikan kamu, dia yang menciptakan kamu, dia yang memberi hidup kepadamu, dia yang memberkatimu. Jadi ketika kamu berdoa, kamu datang dengan sungguh-sungguh, dengan hati yang percaya, dengan hati yang benar-benar mengerti kepada siapa kamu berdoa. Maka dikatakan, jangan munafik atau pura-pura supaya dilihat orang, supaya kelihatan jadi orang Kristen. Jadi ini yang konsep yang pertama saudara, sederhana. Ya, mari kita belajar
Berdoa itu saudara, apa namanya ya? Ada orang yang berdoa karena tradisinya seperti itu, jadi dia melakukan karena tradisi. Dan bahkan doa Bapa kami ini dijadikan doa tradisi. Jadi diucapkan, habis ibadah sebelum doa berkat diucapkan doa Bapa kami. Tapi nggak ngerti maksudnya kenapa berdoa seperti itu. Makanya Tuhan Yesus ajak, sebelum berdoa Bapa kami, sebelum kamu datang menghadap Tuhan, menyampaikan doamu, kamu harus berlaku, jangan seperti orang yang munafik, orang yang pura-pura. Hatimu betul-betul fokus kepada Tuhan, betul-betul kamu datang untuk berharap sesuatu kepadanya. Jangan pura-pura, takut dilihat orang. Ya kan? Berikut saudara. Ayat yang ke-6, tetapi jika engkau berdoa, dikatakan, masuklah ke dalam kamarmu, kemudian dikatakan apa? Tutuplah pintu dan berdoalah kepada Bapamu yang di tempat tersembunyi, maka Bapamu yang melihat yang tersembunyi akan membalas kepadamu. Terjemahan bahasa Indonesia sehari dikatakan, tetapi kalau kalian berdoa, masuklah ke kamarmu, tutuplah pintumu, lalu berdoalah kepada Bapamu yang tidak kelihatan itu, maka Bapamu yang melihat perbuatanmu yang tersembunyi akan memberi upah kepadamu. Kalau kamu berdoa, masuklah ke dalam kamarmu, tutuplah pintumu, berdoalah kepada Bapamu. Apa maksud ini saudara? Doa itu urusan pribadi kita dengan Tuhan. Tuhan bilang, kalau kamu berdoa, itu urusanmu dengan Tuhan. Jangan lihat orang lain. Maka dia bilang, pergi ke kamarmu, di kamarmu kamu sendiri. Maka dimulai dengan jangan munafik. Berdoa supaya dilihat orang, enggak. Kamu berdoa itu urusanmu dengan Tuhan. Kamu dan Tuhan, kamu lagi ngobrol dengan Tuhan, kamu lagi minta sesuatu dengan Tuhan. Jangan lihat samping kiri kananmu, jangan lihat orang di sekitarmu, makanya kamu harus berdoa dengan Tuhan. Harus punya quality time. Harus punya waktu yang berkualitas berdua. Ngobrol berdua dengan Tuhan. Maka dikatakan masuklah ke kamarmu. Tutuplah pintumu, tidak boleh ada orang yang tahu. Kamu jangan sampai kamu terganggu dengan orang lain. Karena ini waktu spesial dengan Tuhan. Maka dikatakan kan kadang-kadang kamu perlu punya quality time bersama pasanganmu. Kamu punya waktu yang berkualitas dengan pasanganmu. Dengan cara apa? Pergi berdua, gitu kan. Pergi berdua, suami istri pergi berdua tanpa anak. Ya kan? Sering diajarkan oleh seminar-seminar dikatakan mengenai keluarga, harus punya waktu yang berkualitas dengan istri. Pergi berdua, harus punya waktu berkualitas dengan anak. Pergi dengan anak, main dengan anak. Itu bagaimana caranya? Tidak boleh ada yang mengganggu. Kalau berkualitas tidak ada yang boleh mengganggu. Betul-betul berdua. Fokus. Kalau dengan anak, main dengan anak. Ngobrol dengan dia, belajar dengan dia. Kan tidak boleh ada yang ganggu. Itu yang disebut dengan Tuhan Yesus. Kalau kamu berdoa, betul-betul kamu lagi ngobrol dengan Tuhan. Kamu punya memberikan waktumu yang khusus itu dengan Tuhan. Jangankan pikirkan hal yang lain dulu. Makanya ambil waktumu, di mana waktumu yang kamu rasa ini waktu yang terbaik dengan Tuhan. Terserah, Tuhan tidak bilang jam berapa waktu yang berkualitas dengan saya, enggak ada. Tuhan tidak bilang, jangan ganggu saya Samuel jam 9 sampai jam 4 saya kerja. Tidak boleh ganggu saya, ya. Enggak ada. Tuhan tidak pernah ngomong gitu. Samuel jam 12 malam saya sibuk, saya lagi tidur nyenyak. Jangan ganggu saya, enggak pernah saudara. Tidak pernah dicatat Alkitab Tuhan sibuk di jam-jam tertentu. Makanya Tuhan ajarkan. Tidak Tuhan ajarkan kapan waktu yang tepat. Apakah pagi, siang, sore, malam, dini hari. Tuhan tidak pernah ajarkan. Tuhan hanya bilang, ya masuklah ke dalam kamarmu, tutuplah pintu dan berdoalah kepada Bapamu yang tersembunyi. Saudara harus punya waktu yang berkualitas dengan Tuhan. Kapan? Kapan saudara? Terserah saudara.
Mau pagi hari, mau siang hari, mau malam hari, mau seperti apa. Di mana? Kamar yang dibilang ini bukan arti harafiah, bukan harus pergi ke kamar. Artinya saudara punya waktu yang khusus dengan Tuhan. Mau di kamar, mau di mobil, mau di kantor, mau dimanapun. Pokoknya itu engkau berdua dengan Tuhan. Itu yang disebut dengan saudara. Tidak boleh ada orang lain yang tahu. Hanya kamu dengan Tuhan. Itu cara berdoa yang benar, kata Tuhan Yesus. Mulai paham sampai sini saudara ya. Sebelum kita pergi mengenal apa itu doa Bapa kami. Yang berikut saudara. Ayat yang ke-7. Lagi pula dalam doamu. Yang pertama dikatakan jangan munafik. Jangan berpura-pura. Harus serius dengan Tuhan. Yang kedua saudara. Dikatakan kamu betul-betul hanya punya waktu spesial dengan Tuhan. Harus punya waktu yang berkualitas dengan Tuhan. Kamu berdua, bukan sekali lagi, ini bukan berapa lama. Tuhan tidak ajarkan saudara ayat tadi, tidak bilang, kamu harus berdoa 1 jam ya, kamu harus berdoa 30 menit ya, kamu harus berdoa ngobrol dengan saya 2 jam ya, enggak. Waktu yang berkualitas itu saudara bukan soal berapa jam, bukan. Bukan. Waktu yang berkualitas ini bisa 10 menit, 15 menit, 20 menit, 30 menit, 1 jam, 2 jam, terserah. Saudara yang menentukan kapan waktu yang berkualitas. Nah ini yang penting saudara. Hingga ketika kita berdoa, kita merasa itu kayaknya doanya harus 1 jam berkualitas. Hanya kita berdoa itu saudara dengan terpaksa. Kita doa lihat-lihat jam, 1 jam belum ya. Kita berdoa lihat berapa jam ini saya berdoa. Jadi kita enggak melakukan sesuatu karena kita melakukan berdasarkan target yang kita pasang. Enggak. Tuhan enggak pernah kasih target kamu bagaimana kamu berdoa. Ngobrol dengan dia enggak. Tuhan enggak butuh kamu bilang, kamu harus ngobrol saya 1 jam enggak. Kamu harus berdoa 1 jam baru kamu dijawab doamu. Tidak pernah dicatat dalam Alkitab. Tapi yang dicatat oleh kitab, kamu harus datang kepada Bapamu, bicara kepada Bapa yang tersembunyi, berdua dengannya. Kemudian janganlah kamu bertele-tele seperti kebiasaan orang yang tidak mengenal Allah. Mereka menyangka bahwa karena banyaknya kata-kata doanya akan dikabulkan. Jadi janganlah kamu seperti mereka. Maksud bertele-tele ini saudara, doa itu bukan soal panjang dan pendek. Bukan soal kata-kata. Saya ingat saudara dulu waktu saya mahasiswa di rumah pastori, biasanya saya mahasiswa weekend itu ke pastori. Nah ada satu teman, Ucok namanya, dia supir angkot di Terminal Ubung. Nah setiap weekend dia juga datang di situ di pastori dan pada waktu dikasih kesempatan sama Pak Pendeta berdoa makan. Giliranlah Ucok berdoa makan, dia berdoa. Doanya pertama kali Bapa kami yang di surga, di doa Bapa kami saudara. Luar biasa. Tidak sampai di situ Tuhan. Berdoa untuk Bapak Gembala, berdoa untuk opa, oma, berdoa untuk bangsa negara. Panjang saudara, gak selesai. 30 menit, 45 menit berdoanya amin. Semua kita sudah tahan lapar. Doa makan saudara. Akhirnya kita nggak jadi berdoa. Ada yang satu sikut satu. Berharap kapan Ucok bilang amin saudara. Kan nggak enak. Nah, ada yang berdoa sih itu. Ditanya, Ucok kenapa kau berdoa seperti? Kalau di kampung saya doa harus seperti itu katanya. Doa makan sampai doa ampuni dosa kami Tuhan semuanya. Mau makan aja minta ampun kepada Tuhan saudara. Kenapa gitu? Iya di kampung saya kayak gitu doanya. Diajarkan seperti waduh jam berapa lalat sudah penuh piring ini baru amin. Doa itu bukan soal panjang pendeknya. Tapi kamu mengerti dengan siapa kamu berdoa. Ya. Makanya dimulai dengan kata Bapak. Kamu datang kepada Bapa yang tersembunyi. Kenapa saudara? Kamu kenal Tuhanmu. Tuhan yang kamu kenal itu seperti gini ya. Kamu kenal istrimu. Istri kamu kenal suamimu kan. Saya tahu istri saya. Bagaimana ngobrol dengan istri saya. Istri saya bagaimana ngobrol dengan saya. Dia tahu.
Kapan ketika dia minta sesuatu, itu dia tahu bagaimana cara ngomongnya. Saya orangnya nggak perlu panjang pendek, saudara. Makanya istri saya sering dia bilang gitu. Kalau saya sudah tahu apa yang dia minta, saya sudah tahu. Dia ngomongin, Pak, boleh nggak? Dia bilang. Saya kadang-kadang sengaja pura-pura tidak dengar dulu. Saya bilang lagi, Pak, boleh nggak? Udah ngomong aja to the point. Nggak usah basa-basi ke sana kiri. Dia bilang gini-gini, ya udah, oke. Kan beda, ya. Beda gitu kan. Nah, saudara ngerti kepada siapa? Contohnya Bu Yusi bicara dengan Pak Philip, berbeda caranya. Nah, begitu pun saudara, kalau kita kenal Bapa kita di surga, kita tahu bagaimana berdoa. Bagaimana ngobrol dengan dia. Tidak perlu kata pendahuluan. Seperti gini saudara, kalau kita baru kenal orang kan, saya baru kenal Pak Samson contohnya, saya tanya dulu, Pak asal dari mana? Oh, kerja di mana? Karena saya baru kenal. Itu kan basa-basi dulu. Ya. Tapi kalau sudah kenal, tidak perlu lagi tanya. Sudah tahu dia asalnya dari sana, dari Medan. Tanya lagi, Pak asal dari Medan ya? Bapak kerja di sini ya? Ini orang bilang, ini orang gila kali ya. Ya. Saya langsung to the point aja kan. Saya langsung to the point aja. Apa saya sampaikan? Pak nanti gini-gini Pak ya. Kan tidak mungkin lagi saya tanya, Bapak asalnya dari mana, Bapak kerja di mana. Setiap hari saya ketemu, saya ngomong, Bapak asal dari mana, Bapak kerja di mana. Ketemu lagi, Bapak asal dari mana. Kan lucu jadinya. Nah sama dengan begitu kata Tuhan, bagaimana kamu berdoa, tidak perlu bertele-tele. Tidak perlu lagi pakai pendahuluan, tidak perlu lagi pakai bab 1, bab 2, bab 3, penutup, kesimpulan, tidak perlu lagi. Karena kamu tahu siapa Bapamu, kamu ngerti, ngomong aja to the point. Tapi kalau engkau mungkin biasa, seperti enggak apa-apa. Ada orang yang biasa, seperti enggak apa-apa. Tapi kemudian saya lebih nyaman berdoa, dan enggak apa-apa. Karena kamu tahu bagi siapa Bapamu. Hingga gini, kualitas kita berdoa bukan soal panjang pendeknya. Bukan berapa lamanya. Tapi kamu mengerti kepada siapa kamu berdoa. Makanya sebelum berdoa, kenali betul siapa Tuhanmu. Jangan baru kenalan. Repot kalau baru kenalan, belum tentu dia bilang iya. Karena baru kenalan. Tapi kalau kita sudah kenal lama, kita yakin persis ketika kita ngomong pasti dia akan bilang iya. Ketika dia ngomong kepada kita pasti kita tidak akan tersinggung ketika dia bilang tidak, jangan dulu, nanti dulu. Kita terimanya dengan karena kita kenal. Tapi kalau kita tidak kenal, ketika dia tolak kita, kita langsung merasa tertolak. Wah dia nggak baik. Tapi kalau kita kenal, dia mengerti kenapa dia bilang tunggu dulu. Makanya itu berdoa saudara. Baru Tuhan Yesus ajarkan. Kemudian saudara dikatakan. Makanya janganlah kamu seperti mereka. Yang suka berdoa itu loh. Dengan cara seperti itu. Berdoalah kepada Tuhan. Makanya berdoa makan itu kan. Ya kadang berdoa makan itu simpel sebenarnya saudara. Saya kadang-kadang bingung gitu doa makannya Tuhan Yesus berdoa berkatilah mereka yang fakir miskin anak-anak terlantar. Tidak perlu kamu berdoa bawa aja nasimu pergi ke panti asuhan kasih nasimu. Tidak perlu doain. Harus kamu lakukan berdoa untuk orang miskin tidak perlu kamu doakan. Yang kamu lakukan adalah ambil uangmu, ambil berasmu kasih kepada mereka. Itu yang paling benar. Tidak perlu kamu doakan. Itu prinsipnya saudara. Jadi ada doa saudara berdoa untuk fakir miskin, anak-anak terlantar, orang susah. Berkati mereka sebagaimana Tuhan memberkati saya di meja makan. Tidak bisa. Yang kamu lakukan adalah kamu ambil berasmu kasih kepada mereka. Kamu ambil uangmu beri kepada mereka. Karena mereka butuh itu. Bukan hanya butuh doamu. Jadi yang kamu doa ketika kamu ada di meja makan, syukurilah berkat hidup. Terima kasih Tuhan untuk berkat di atas meja makan. Kami mau menikmati dengan penuh ucapan syukur. Kadang-kadang saya dan istri berdoa, Tuhan berkati semua keluarga kami di Hor. Dalam nama Yesus, haleluya, amin. Selesai. Apalagi kalau makanannya enak gitu, kalian berdoa lama gitu, saudara udah fokus saya. Sorry, mohon maaf. Gak fokus, saya yakin saudara juga gak fokus. Air liur sudah mau lele di sini. Makanya berdoa itu kita mengerti bagaimana kita berdoa. Amin. Lanjut saudara.
Ya. Karena itu berdoalah demikian. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu. Kalau kamu sudah mengerti yang pertama tadi, berdoalah demikian. Apa dimulai dengan Bapa kami yang di surga? Kenapa dimulai dengan kata Bapa kami? Tuhan tidak bilang Bapakku yang di surga. Kenapa dia bilang Bapa kami? Bapa kami yang di surga. Sudah dia menggunakan kata kami, kata kerja, jamak. Artinya dibilang, Tuhan bilang, Bapakku, Bapanya kamu juga. Bapanya dia juga. Bapanya kalian semua itu ada di surga. Maka dimulai dengan Bapa kami. Bapakku itu adalah Bapamu juga. Bapakku itu adalah Bapanya dia juga. Bapakku itulah Bapa dari kalian semua ini. Jadi bukan hanya Bapakku sendiri, Bapa dari kalian semua ini. Bapa yang memberkati hidupku, Bapa yang memakai hidupku, Bapa yang sama yang akan pakai hidupmu, Bapa yang sama yang akan memberkati hidupmu, Bapa yang sama yang akan menolong engkau. Tuhan ajarkan seperti, makanya berdoa. Bapa kami yang di surga. Tuhan bilang Bapa itu dari kata Aba atau Abi yang artinya sumber. Jadi berdoalah kepada sang sumber. Bapa pemilik segala sesuatu itu. Berdoalah. Itu Bapamu juga. Bapa yang menciptakan langit dan bumi. Yang mengirim aku ada di sini. Yang menjadikan aku ada seperti itu adalah Bapamu juga. Tuhan Yesus bilang. Jadi bukan hanya Bapakku sendiri. Kamu juga adalah anaknya. Jadi Tuhan Yesus bilang, kalau kamu berdoa, datanglah sebagai anak kandung. Ngerti ya? Datang sebagai anak kandung, anaknya Tuhan. Bukan anak-anakan. Tapi kamu datang sebagai anak yang betul-betul punya Bapa. Maka Tuhan bilang, Tuhan tidak bilang, Bapakku yang di surga. Tuhan tidak egois, tapi dia bilang, Bapa kami artinya Bapa kita semua. Jadi kamu berhak datang kepada dia karena kamu adalah anaknya. Dia ada di mana? Dia ada di surga. Dia yang menjadikan segala sesuatu. Dia lihat, dia di surga, dia lihat semua kehidupanmu. Dia tahu semua kehidupanmu. Dia mengerti semua kehidupanmu. Dia tahu apa yang menjadi pergumulanmu karena dia ada di surga. Dia lihat semua, kata Tuhan Yesus. Jadi saudara, Tuhan bilang, kamu punya hak yang sama seperti aku. Aku juga anak, kamu juga anak. Tapi aku anak yang sulung. Tuhan bilang, dia anak yang sulung. Kita juga anak, saudara. Kita bagian dalam kerajaannya. Kita punya hak yang sama datang kepada Bapa. Dan Bapa kita Tuhan bilang ada di surga. Dia yang punya segala sesuatu itu, yang bertahta di surga, pemilik dari segala sesuatu. Semua orang menyembah Bapa yang di surga itu. Kita adalah anaknya. Dan bukan kita anak sembarangan, kita anak kandungnya. Amin. Jadi berdoa dengan penuh keyakinan. Kamu ini anak Tuhan. Jadi kamu berdoa pede, saudara. Seperti saudara datang kepada Bapamu kan. Saudara masuk rumah bagaimana caranya? Kan saudara masuk rumah, terserah saudara kan. Mau masuk di ruang tamu, mau masuk langsung di kamar tidur. Karena saudara punya rumah. Coba kalau sudah datang ke rumah orang. Tiba-tiba saudara masuk ke dalam kamar. Kan bahaya. Apalagi kamar istrinya. Kan repot. Tapi kalau saudara anak, saudara masuk langsung ke kamar bapak, ke kamar mama, kan saudara bisa aja. Nggak mungkin bapak mau curiga, ngapain kamu masuk ke kamar? Kok mama sini kamu ngapain? Kan nggak mungkin curiga, dia kan anak. Anak saya mau masuk ke kamar saya, naik ke atas tempat tidur saya, mau ngapain? Nggak mungkin saya bilang, kamu nggak boleh di sini. Kok dia anak saya. Benar nggak saudara? Makanya berdoa itu pede, percaya diri. Karena apa? Saudara tidak percaya diri karena saudara tidak kenal siapa yang saudara datang ketemui. Kalau saudara anak, saudara datang kepada Bapa yang di surga. Datang dengan percaya diri sebagai anak. Mungkin anak saya pernah minta kepada saya. Saya bilang, tidak, jangan dulu. Yang sering minta nih yang paling depan.
Dia datang, papi saya mau ke kantor ketemu, ngobrol. Dari situ terjadi perbedaan, perdebatan dulu. Boleh tidak? Tawar menawar. Oh, saya mau pergi ke sini Pak. Oh boleh, 1 jam. Tapi dia berharap 2 jam, 3 jam. Tapi saya bilang 1 jam. Tapi kadang saya bilang tidak boleh. Dia pergi mungkin dengan muka yang kurang menyenangkan. Mungkin, ya. Tapi dia mengerti kenapa saya bilang tidak boleh. Ada kalanya seperti itu saudara. Kita berdoa, tapi kadang-kadang Papa bilang, tunggu dulu. Jangan dulu, nanti. Belum waktunya. Kadang saya bilang kepada anak saya, belum waktunya, nanti. Nanti ada waktunya. Kadang Tuhan bilang, belum waktunya saat ini, nanti ada waktunya. Makanya berdoa itu, kita tahu kepada siapa kita berdoa. Amin. Maka dikatakan Bapa yang di surga, dikuduskanlah namamu. Tapi kita harus mengerti, bukan karena kita Bapa kita sembarangan. Dikatakan dikuduskan dia Allah yang kudus. Dia memang Bapa yang mengasihi kita, tapi dia bukan Bapa yang sembarangan. Bukan Bapa yang bisa diatur-atur. Enggak. Dia Allah yang kudus. Dia menggambarkan dia Bapa, tapi dia Allah yang kudus yang ada di surga. Yang layak kita hormati. Saudara kalau datang kepada Bapamu, terus minta sesuatu, tiba kakimu di atas kursi, di atas meja, terus, Papa boleh saya minta ini Kak? Apa yang saudara lakukan? Hah? Hantam katanya satu. Turun kaki. Langsung bilang, sibuk. Tapi kan datang kan pasti dengan cara yang sopan. Maka dibilang kan, dia Allah yang kudus. Ngerti. Jangan doa. Mohon maaf saudara. Tidak pakai baju. Mentang-mentang kamu anak, kamu datang tidak pakai baju. Salah itu. Ada yang bilang, saya berdoa sambil duduk di toilet. Tidak benar itu saudara. Jangan berdoa sambil duduk di toilet. Tidak mungkin, itu tidak sopan. Amin. Tahu, menghormati. Sebagaimana saudara datang kepada orang tuamu, tahu bagaimana menghormati. Enggak mungkin saudara di toilet, saudara minta, Bapak, boleh gak saya beli ini Bapak? Enggak mungkin di toilet saudara. Kan enggak mungkin ajak Bapak lagi ke toilet. Bapak bilang, kan enggak nikmat. Kan enggak mungkin ya. Jadi tahu menghormati Tuhan. Amin. Oke lanjut saudara, panjang nanti. Dan datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Tuhan Yesus ajarkan ini. Dan Tuhan Yesus kasih contoh juga di Taman Getsemani dia bilang. Jadilah seperti kehendakmu, bukan kehendakku. Tuhan bilang, kalau di ujung doamu, jangan paksa-paksa diri. Jangan paksakan keinginan, tapi kamu bilang, Tuhan, biarlah kehendakmu yang jadi, bukan kehendakku. Kalau memang Tuhan izinkan itu, maka terjadi. Kalau memang Tuhan tidak izinkan, enggak apa-apa Tuhan. Saya percaya Tuhan pasti kasih yang terbaik. Selesai. Kalau Tuhan enggak jawab, jangan marah-marah sama Tuhan. Kalau Tuhan kasih setengah, jangan marah. Kok setengah Tuhan? Tuhan tahu yang terbaik bagimu. Amin. Tuhan tahu apa yang pas, yang cocok bagi kamu. Tuhan mengerti kamu seperti ini. Jangan saudara berdoa karena Tuhan itu baik. Saya berdoa, lihat istri orang kamu berdoa. Tuhan saya berdoa, saya suka dengan istri Bapak itu. Enggak mungkin Tuhan kasih. Tiba-tiba saya berdoa, Tuhan saya berdoa, saya suka motor dari Bapak itu. Enggak mungkin, wong punya orang kamu minta. Enggak benar itu saudara. Amin. Jadi pulang jangan tumpang tangan mobil Bapak Gembala ya. Hanya berdoa, Tuhan kasih yang mirip kayak gitu. Saya pernah berdoa juga saudara, istri saya pernah berdoa. Tuhan saya berdoa kami punya mobil warnanya hitam. Tapi bukan berdoa mobil orang lain jadi milik kami, salah. Giliran gak dikasih sama Tuhan, protes sama Tuhan. Karena doamu itu boleh seperti itu.
jadilah kehendak Tuhan. Kalau Tuhan bilang belum waktunya, udah terus setia aja. Karena waktu Tuhan itu waktu yang terbaik, amin. Segala sesuatu itu ada waktunya. Kapan kamu dapat, kapan itu baik, kapan itu cocok bagi kamu. Kemudian sudah dikatakan, berikanlah pada kami hari ini makanan kami yang... Jangan rakus. Kita manusia kan tidak pernah puas. Benar enggak? Sudah punya ini, pingin yang ini. Sudah pingin ini, pingin yang ini. Padahal Tuhan bilang secukupnya. Kalau kita lebih daripada itu, satu, kita akan sombong dan lupa Tuhan. Saudara, jangan pernah hidup lebih daripada secukupnya. Kalau sudah lebih daripada itu, saudara akan lupa Tuhan. Karena banyak orang karena uang, karena kekayaan dia lupa Tuhan. Giliran sudah tidak punya uang baru datang kepada Tuhan. Itu yang terjadi, saudara. Ada satu jemaat di satu gereja. Bahwa penggembalanya setiap ibadah selesai jalaman gitu. Nah giliran yang jemaat itu setia sekali dia datang. 3 tahun dia tidak pernah datang ke gereja. Terus tiba-tiba dia muncul, saudara. Terus dia salaman sama Bapak Gembalanya. Bapak Gembala masih ingat saya ya? Bapak Gembalanya. Iya, tapi kok sudah berubah, dia kelihatan lebih gemuk gitu kan. Siapa namamu? Saya bilang, udah, ini saya dulu Bapak Gembala, 3 tahun yang lalu. Saya gereja, saya selalu duduk di bangku nomor 2 Bapak Gembala. Saya selalu kalau menyanyi itu saya paling angkat tangan. Oh kamu yang itu loh, selama 3 tahun kamu kemana? Dia cerita Pak Gembala, setelah saya itu seperti saya diberkati, toko saya diberkati, rame sekali Pak Gembala, sampai hari Minggu pun rame. Karena saking ramenya akhirnya saya tetap buka toko hari Minggu, saya tidak datang ke gereja. Loh kenapa sekarang kamu tidak datang ke gereja? Emang tokonya bagaimana? Tokonya sudah bangkrut. Oh, jadi saya tidak buka lagi tokonya. Oh, jadi toko bangkrut baru datang ke gereja. Oh, gitu ya. Ya Bapak Gembalanya begitu. Oh ya, jangan ulang lagi ya. Jangan sampai kita seperti itu, saudara. Jangan sampai Tuhan kasih bangkrut dulu, baru datang ke gereja lagi. Nah itu yang dia bilang. Berikanlah kami yang secukupnya. Ada ayat ini, saudara, ini kita lihat Yakobus. Yakobus 4 ayat 3. Atau kamu berdoa juga, tetapi kamu tidak menerima apa-apa. Karena kamu salah berdoa. Sebab kamu minta itu, hendak kamu habiskan untuk memuaskan nafsumu. Ya, Yakobus pasal yang keempat ayat 3. Kamu berdoa, tapi kamu tidak menerima apa. Karena apa? Kamu minta, hendak kamu habiskan untuk memuaskan nafsumu. Maka doamu tidak dijawab. Kata Yakobus. Jadi berdoalah, minta yang secukupnya. Sesuai dengan kebutuhanmu. Jangan minta yang lebih, Tuhan gak akan kasih. Saudara sudah punya mobil, Tuhan kalau bisa saya punya helikopter. Mintalah yang realistis sesuai dengan apa yang kamu punya. Jangan minta yang lebih, saudara. Jangan sampai saudara, Tuhan, saya nggak punya motor, sekali bisa saya punya mobil. Iya Tuhan kasih mobil, saudara nggak bisa isi bensin. Masalah kan? Repot, saudara. Mintalah sesuai dengan standar yang memang kita bisa lakukan. Pasti Tuhan akan jawab. Apalagi hal yang berkaitan kebutuhan. Tuhan ajarkan. Kemudian saudara, ayat berikut. Dan datanglah, ayat tadi. Karena itu berdoalah, berikanlah kami pada hari ini, ayat 12. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Tuhan bilang kalau kamu ingin menikmati, ketika kamu berdoa, kamu minta Tuhan cukupkan. Kalau kamu ingin menikmati semua berkat Tuhan dengan baik dalam hidupmu, kamu harus memiliki hati yang penuh damai sejahtera. Bagaimana caranya? Kamu harus belajar mengampuni. Kamu bisa punya, kamu bisa makan enak. Ada orang yang makan enak tapi enggak nikmat karena masih simpan sakit hati. Tiba-tiba saudara makan enak, tiba-tiba
lihat statusnya kan gitu. Ya kan? Orang yang saudara nggak suka tiba-tiba dia tulis status, langsung muncul saudara di notifikasi statusnya. Makan yang tidak enak jadi tidak enak. Ini orang ini. Padahal saudara ada ayam goreng, rasanya tidak enak. Maka Tuhan bilang, kalau kamu ingin menikmati berkat yang kamu ingin doakan dan kamu terima, hal yang kamu lakukan adalah kamu harus punya damai dengan cara ampunilah. Orang yang tidak mengampuni sama seperti orang yang taruh sampah di sakunya. Bau busuknya terus ada, kecium terus. Mau makan enak, mau tidur enak, mau dimanapun rasanya nggak enak. Karena ada sampah yang busuk yang disimpan di saku. Yaitu apa? Sakit hati, kecewa, terluka dan semua yang disimpan. Pahit hati. Jadi Tuhan bilang, ampuni. Maka kamu akan menikmati semua berkat yang Tuhan berikan kepadamu. Karena berkat itu sekali lagi bukan soal jumlah. Kamu bisa punya uang yang baik, tapi kalau kamu hidup dengan sakit hati, semua saudara tidak akan bisa nikmatinya. Tapi kalau kamu punya uang yang mungkin cukup bagimu, tapi kamu hidup dengan penuh damai sejahtera, kamu bisa menikmatinya dengan damai sejahtera sukacita. Amin. Itu yang diajarkan. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan. Karena orang yang hidup dalam sakit hati itu saudara, gampang sekali tersakiti, gampang sekali jatuh dalam dosa, gampang sekali hidupnya itu akan dipengaruhi oleh apapun dalam hidupnya. Dan dia jatuh dalam dosa. Makanya belajar. Kamu berdoa tapi kamu masih simpan. Makanya dikatakan, kalau kamu beribadah, ayat firman Tuhan mengatakan, tapi kamu masih menyimpan sesuatu kepada orang lain. Jangan berdoa dulu. Kamu pergi temui orang itu. Atau kamu perlu dan minta ampun kepadanya. Ampuni. Maka kamu datang kepada Bapa. Maka kamu yang dia akan diampuni dosanya. Maka kamu akan menerima apa yang terbaik dari Bapa yang di surga. Dia juga mengampuni dosamu. Mari belajar saudara, ini yang Tuhan ajarkan. Karena itu, ya, jikalau kamu mengampuni kesalahan orang lain, Bapamu di surga juga mengampuni kamu. Tetapi kalau kamu tidak mengampuni orang, Bapamu juga tidak akan mengampuni kesalahan. Kata mengampuni ini banyak ditulis dalam ayat-ayat terakhir saudara. Karena itu penting. Jadi kalau engkau belum mengampuni, lepaskan pengampunan. Kalau engkau berdoa kepada Bapa yang di surga, Bapa bisa memberkati engkau. Tapi berkat itu engkau tidak bisa nikmati karena masih ada simpan sesuatu di hatimu. Amin.